11 belakang. Bismillah itu siapa sih yang memimpin pemerintahan di lokasi Legon? Bapak Bambang. Tepuk tangan untuk Bapak Bambang. Siap semuanya? Siap ya, mudah ya. Tidak perlu dicatat, tapi diingat. Itu penting. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Bambang untuk menyampaikan sambil santai, sambil jalan keluar. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Bayu yang sudah mengawali acara ini. Ini terutama ibu-ibunya yang harus serius ya. Jadi saya coba cerita dalam dua klasifikasi kepada anak SD dan SMP dan klasifikasi kepada ibu guru. Jadi mungkin begini, yang disebut geger Cilegon itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 9 Juli 1888. Apa penyebabnya? Ini banyak terdapat banyak faktor. Ada yang mengatakan katanya gara-gara pohon kepuh ditebang. Ada yang mengatakan juga gara-gara Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Ada juga yang mengatakan bahwa terjadi kemarau panjang dan wabah penyakit sehingga timbul menyengsarakan rakyat. Ada juga yang mengatakan bahwa terjadi perobohan menara. Nah, nanti saya tunjukkan menara mana yang dirobohkan. Kemudian nanti di mana pertempuran itu terjadi. Jadi yang lebih penting itu justru di mana terjadinya, lokasi-lokasinya, karena lokasinya sudah tidak diketahui. Kalau ceritanya seperti itu, ada perlawanan dari waktu itu orang Cilegon ya melawan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, kalau buat ibu-ibunya, Bu, jadi selama kita dijajah Belanda, pernah nggak kita teriak merdeka atau melawan Belanda? Pernah nggak? Silakan ibu yang jawab. Selama kita itu dijajah Belanda itu dari tahun 1800 sampai 1942. Pernah nggak kita melawan atau teriak Presiden Gobel? Rumahnya itu, ya. Apakah asisten residen Gobel itu? Nah, ini yang penting. Ya. Jadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda itu kepala pemerintahan paling tingginya di Batavia atau sekarang Jakarta namanya Gubernur Jenderal. Kemudian kalau sekarang ada yang tahu provinsi, kepala daerahnya siapa? Provinsi, gubernur. Pada masa itu dinamakan residen. Nah, karesidenan. Pada masa itu dinamakan karesidenan. Kepala daerahnya disebut residen. Contohnya Karesidenan Banten. Waktu peristiwa ini terjadi, residennya bernama Engelberg. Itu. Kemudian di bawah gubernur ada apa? Ada apa lagi? Nah, ada kabupaten, ada kota, begitu ya kira-kira. Pada masa itu di bawahnya itu ada yang namanya afdelingen. Nah, kayaknya kalau nggak dicatat nggak bakal inget tuh, Bu. Iya. Kalau Pak Bayu tadi sengaja biar pada lupa. Jadi afdelingen itu bahasa ini sekarang ini setara dengan kabupaten, ya. Dan Cilegon ini ketika peristiwa geger Cilegon terjadi itu, nah ibu kota dari Afdelingen Anyar. Ibu kotanya di Cilegon. Di mana kantor pusat pemerintahannya? Di belakang sana. Nah, ya boleh nengok, nggak apa-apa. Nah, udah bagus. Nah, baru sekarang dikasih gambar. Ini Masjid Agung ya, terus turun ke bawah stasiun, terus belok kiri ke SMP Negeri 1, naik ke atas
Bang BJB, inilah gedung Kepatihan Cilegon. Tapi orang Cilegon nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena begitu Indonesia memasuki kemerdekaan pada tahun 1945, gedung Kepatihan itu runtuh. Itu runtuh dan hanya tinggal tiang-tiangnya saja. Jadi dalam satu pemerintahan tadi ya, gedung Kepatihan itu gedung kabupaten. Kalau gedung ke gedung provinsi, di bawahnya itu namanya kewedanaan. Di bawahnya gedung Kepatihan itu kewedanaan. Kalau sekarang tingkat camat. Kewedanaan Cilegon kantornya ini. Nah, kalau Afdeling Anyar itu terdiri dari berapa kewedanaan kah? Itu terdiri dari 4 kewedanaan. Nih, kewedanaan Anyar, kewedanaan Keramat Watu, kewedanaan Cilegon, dan Keramat Watu. 4 ya kewadanaannya. Makanya peristiwa geger Cilegon ini terjadi yang pertama kali diserang adalah asisten residen. Asisten residen itu kepala daerah di sini yang membawahi tadi ya, Anyar, kewedanaan Keramat Batu, kewedanaan Cilegon ini ya. Ini kemudian kewedanaan Keramat Batu, Cilegon, Anyar, satu lagi. Nah, kalau Bojonegara dan Mancak itu asisten wedana gitu. Waringin Gurung, Merak itu asisten wedana, dan asisten wedana Merak itu waktu peristiwa ini menjelang ini dipecat, dianggap korupsi. Korupsi itu dari dulu deh. Dari zaman pemerintahan Hindia Belanda sudah ada korupsi dan merajalela. Oleh karena itu sejarah itu penting. Kenapa? Karena untuk membangun jiwa-jiwa muda agar jangan mengikuti korupsi. Itu sebetulnya itu. Makanya sejarah itu penting, karena sejarah itu akan membangun jati diri sebuah bangsa, dan sehingga bangsa itu menemukan karakternya gitu. Karena korupsi itu sudah merajalela sejak zaman penjajahan. Ini jarang diungkap, tidak pernah diungkap, nggak tahu kenapa gitu. Sehingga kalau sekarang korupsi merajalela karena memang dari zaman Belanda sudah diajarin korupsi. Nah, karena korupsi rakyat jadi sengsara. Ya. Zaman Belanda rakyat jadi sengsara karena korupsi, sehingga timbullah kiai berunding untuk berontak kepada pemerintahan Hindia Belanda. Ketika saya ngomong ini para kiai ini pemberontak, banyak yang tidak sepakat. Pak Bambang, jangan disebut pemberontak dong. Itu kan orang yang punya rumah, Belanda kan orang luar. Kenapa disebut pemberontak? Nah, jadi kembali betul sih, itu adalah mereka pejuang, ya. Jadi mereka pejuang. Akan tetapi karena selama masa penjajahan Belanda tidak ada yang berani berontak. Selama masa penjajahan Belanda itu 1800 sampai 1940 tidak ada yang berani berontak. Makanya kita orang Banten harus bangga disebut jadi keturunan pemberontak, karena satu-satunya pemberontakan terjadi selama dijajah Belanda. Itu yang harus dipahami. Jadi kita bangga loh. Tidak ada pernah di tempat lain di mana-mana yang berontak kepada Belanda. Cuman di Cilegon. Itu sebetulnya itu yang harus kita banggakan. Jadi akhirnya para kiai berunding. Di mana berundingnya? Berunding pertama itu jauh. Bukan Kiai Cilegon, Kiai Tanara, Haji Abdul Karim. Tapi kita singkat saja. Itu nanti untuk kesempatan lain.
Kita mulai dari perundingan di 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir bulan apa kira-kira? 6 bulan terakhir. Ya, bulan apa? Sekitar bulan Maret. Sekitar bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, Januari, Februari lah. Mereka itu mengadakan pertemuan-pertemuan agak dekat lagi ke sini. Kemudian yang terakhir pada tanggal 7. Nah, ini dilihat bukunya, karena kalau nyebutin tanggal nanti repot sampai salah ya. Nah, ini hari Sabtu tanggal 7 Juli 1888 di belakang ini, tuh di belakang itu sebelah sana ya, di belakang sebelah sana melakukan hajatan. Kebetulan yang disunati itu anaknya, nanti fotonya nanti kita bahas ya, di foto-foto itu nanti kita ambil anaknya, salah satu yang ada di foto itu. Bahkan ada informasi katanya cucunya, tetapi begitulah, nggak apa-apa, kita anggap saja itu informasi sejarah. Yang dipanggil datang rapat di sana itu nama-namanya antara lain itu adalah Haji Sangit dari Jaha, kemudian Haji Safiuddin dari Lewi Berem, Haji Madani dari Ciore, Haji Halim dari Cibeber, Haji Mahmud dari Trate Udik, Haji Ishak dari Saneja, dan Haji Arsad Kepala Penghulu di Serang, dan Tubagus Kusen Penghulu Cilegon. Jadi kalau ngebahas geger Cilegon nggak selesai dalam waktu singkat ini, karena harus ngejelasin juga penghulu itu apa, kepala penghulu itu apa, ya gitu. Jadi ini Om ya, manggilnya Om ya, biar keren. Om Bambang ini belajar sejarah geger Cilegon itu hampir 10 tahun. Jadi kalau cuma waktu 2 jam begini ya kita ambil aja secara garis besarnya, yang penting tahu. Dan di belakang sana nanti foto-fotonya biar di bawah sini ya. Ini ada korannya. Ini koran bahasa Belanda. Ini diratakan gitu. Ini tinggal fotonya ya. Tinggal fotonya. Ya. Siapa SMP 1 siswa di sini? SMP 1 mana? Itu di belakang ada Apollo ya. Di belakang ada Apollo. Ada SMP 1. Ada. Nah, SMP 1 itu dulunya penjara. Bukan. Yang satunya, coba ada penjara nggak? Kalau nggak ada penjara nggak apa-apa, diceritakan aja. Ini bekas apa? Yang belakang ini bekas apa? Ayo, yang di belakang sini tadi, yang kalau turun ke stasiun, ke SMP, naik lagi, bekas apa? Ini, yang tadi bekas apa? Hah? Betul Bapak.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk semuanya yang telah mengucapkan selamat milad. Mudah-mudahan hari ini selalu diingat, terutama oleh saya pas mau tayang film kita Geger Cilegon, pas saya ulang tahun. Jadi suatu keberkahan lah. Terima kasih, semoga Geger Cilegon tetap sukses dan kompak selalu. Ayolah.